Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bimas Febri Saputra dengan NPM 202243502903 dari Program Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil perkembangan sistem yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik pada PT Cipta Jaya Sejahtera Abadi menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Pemilihan karyawan terbaik merupakan salah satu kegiatan penting dalam sebuah perusahaan untuk memberikan apresiasi sekaligus memotivasi kinerja pegawai. Namun, proses penilaian yang dilakukan secara manual seringkali bersifat subjektif dan memakan waktu karena banyaknya kriteria yang harus dipertimbangkan secara bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan karyawan terbaik secara lebih objektif, terstruktur, dan terukur. Pada sistem ini, saya menerapkan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP, yaitu metode pengambilan keputusan yang bekerja dengan cara membandingkan tingkat kepentingan antara kriteria secara berpasangan, kemudian menghasilkan bobot prioritas untuk setiap kriteria maupun alternatif. Tujuan dari sistem ini ialah mempermudah proses pengolahan data karyawan dan data kriteria penilaian. Yang kedua, melakukan perhitungan bobot kriteria secara otomatis menggunakan metode AHP lengkap dengan pengujian konsistensi rasionya. Yang ketiga, melakukan penilaian kinerja karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang keempat, menghasilkan ranking karyawan terbaik secara otomatis, akurat, dan dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, menyediakan laporan hasil akhir yang dapat dicetak sebagai bahan pengambilan keputusan pihak manajemen. Dalam sistem ini terdapat beberapa garis besar dan alur kerja sistem ini, yaitu dari login pengguna untuk masuk ke dalam sistem sesuai hak akses masing-masing pengguna. Setelah itu nanti ada pengelolaan data master, yaitu data karyawan dan data kriteria penilaian. Setelah itu perbandingan berpasangan antara kriteria menggunakan skala SATI 1-9 sebagai dasar perhitungan AHP. Selanjutnya penilaian kinerja karyawan terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan. Setelah itu perhitungan AHP, perhitungan bobot prioritas, serta pengujian rasio konsistensi. Setelah itu perankingan karyawan, dan yang terakhir ada laporan. Saat ini kita masuk dalam menu login. Di halaman ini merupakan kita masuk untuk pengguna ke dalam sistem. Setiap pengguna wajib memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Sistem akan membedakan hak akses berdasarkan peran atau role pengguna. Misalnya di sini saya menggunakan akun super admin. Super admin ini merupakan role yang dapat melakukan full read dan write, jadi full akses untuk menu super admin ini. Sekarang kita masuk ke menu dashboard. Halaman ini menampilkan ringkasan informasi penting secara visual seperti total karyawan, jumlah kriteria, karyawan terbaik, dan hasil dari konsistensi rasionya. Di bawah juga ada grafik training karyawan dari berdasarkan nilai AHP, bobot kriteria AHP, performa rata-rata per departemen, serta ranking departemen terbaik. Selanjutnya kita akan masuk ke data karyawan. Pada menu ini, pengguna dapat mengelola data karyawan yang akan dinilai yang meliputi informasi seperti NIP, nama karyawan, jabatan, divisi, departemen, serta status karyawannya. Pada menu ini, admin dapat mengubah atau mengedit dari masing-masing karyawan itu sendiri. Contohnya di sini kita bisa mengedit nama karyawan sendiri, setelah email karyawan, jabatannya, departemennya, dan status keaktifannya. Setelah itu, di sini juga ada menu tambah karyawan yang dimana untuk NIP ini akan terkait
secara otomatis mengikuti nomor terakhir dari NIP karyawan yang terdaftar di sistem. Setelah itu memasukkan nama, ambil contoh nama Dimas, jabatannya Dimas, jabatannya ambil ke koordinator, dan departemennya dia masuk ke Galusa. Satu saat kita simpan, maka kita akan cari nama Dimas. Di sini muncul statusnya aktif dan NIP-nya dia terbaru. Dan ketika kita juga bisa melakukan delete atau hapus jika karyawan tersebut juga tidak aktif dan tidak bekerja lagi di perusahaan ini. Oh ya, sebelum itu, ketika kita menambahkan karyawan pada daftar karyawan ini, menu dashboard juga langsung otomatis menunjukkan penambahannya, yaitu 152 yang sebelumnya 151. Dan untuk penilaian karyawan juga dia akan terreset dari 0 karena karyawan baru ini belum melakukan pengisian penilaian dari sisi asesmen di masing-masing departemen, dan belum juga diinjek oleh dari sisi admin atau dari sisi HR. Oke, kita ambil contoh untuk menghapus, maka di sini dashboardnya akan kembali ke 151 dan nama Dimas yang karyawan yang tadi kita hapus sudah tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke data kriteria. Di data kriteria ini digunakan untuk mengelola kriteria-kriteria yang menjadi dasar penilaian karyawan terbaik. Setiap kriteria memiliki kode, nama, jenis, dan deskripsi. Di sini ada K1 yaitu kedisiplinan atau absensi, bobotnya itu 50%, dan deskripsinya itu tingkat kedisiplinan kehadiran karyawan. Yaitu ada K2 performa SLA, performa kerja. Yang K3 ada kepotong K3, keempat itu sikap kerja atau attitude, dan yang terakhir K5 itu kerja sama tim. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu proses AHP. Nah, tahap ini merupakan itu dari perhitungan metode AHP. Pada menu ini, pengguna melakukan perbandingan tingkat kepentingan antara kriteria secara berpasangan menggunakan skala SATI, yaitu skala perbandingan 1 hingga 9 yang menggambarkan tingkat kepentingan relatif satu kriteria terhadap kriteria lainnya. Hasil perbandingan ini kemudian disusun dalam sebuah matriks perbandingan berpasangan yang menjadi dasar perhitungan bobot prioritas kerja. Di sini kita bisa ubah dari K2 sampai ke K5-nya, dan nilainya di sini sampai 9 ya, karena perbandingan saat itu 1 hingga 9. Di sini kita ambil contoh perubahannya. Untuk K2-nya kita ambil 9 dan kita hitung. Di sini perhitungannya selesai dan matriksnya lebih dari 0,1, yaitu yang akan menghasilkan matriks tidak konsisten. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke perhitungan ketiga ya. Di sini perhitungannya akan kembali ke konsisten, yaitu di mana perhitungan CR-nya itu hasilnya lebih kurang dari 0,1 atau hasilnya itu 0,05242. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu penilaian karyawan. Di menu ini, terhadap masing-masing karyawan untuk setiap kriteria yang ada. Nilai-nilai ini nantinya akan dikombinasikan dengan bobot kriteria hasil perhitungan AHP untuk menghasilkan skor akhir setiap karyawan. Jadi di sini kita bisa masukkan nilai ke-1-nya, K2, K3, K4, dan K5. Dan itu kita akan melakukan simpan hasilnya ketika sudah melakukan proses pengikutan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan AHP. Perhitungan AHP ini diambil berdasarkan berbanding AHP yang sudah kita lakukan pada proses AHP sebelumnya. Pada tahap ini, sistem melakukan proses perhitungan secara otomatis meliputi
normalisasi metrik perbandingan berpasangan, perhitungan bobot prioritas, atau agent vector masing-masing kriteria, perhitungan konsistensi indeks, dan konsistensi ratio untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan bersifat konsisten dan layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu hasil, yaitu ranking karyawan dan laporan. Pada menu ini, keseluruhan proses ditampilkan berupa daftar karyawan yang telah diurutkan berdasarkan skor akhir tertinggi hingga terendah. Karyawan dengan skor tertinggi ditampilkan sebagai kandidat karyawan terbaik, yaitu Dewi Wulandari, yang kedua Utami Gunawan, yang ketiga Joko Lubis. Di sini juga kita bisa melihat dari rank, profil karyawan, NIP, departemen, dan akhirnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu laporan. Di sini kita akan melihat ada 4 laporan. Yang pertama ada data karyawan, nilai kriteria karyawan, bobot dan metrik AP, serta ranking karyawan terbaik. Yang pertama kita akan masuk ke data karyawan. Laporan di sini ada 2. Kita bisa melakukan pencetakan secara PDF atau report Excel. Oke, kita ambil contoh untuk yang cetak PDF. Maka dia akan tampil seperti ini. Jadi ada logo pop suratnya serta laporan data karyawan, hitungan cetak, total keseluruhan karyawan aktif dan karyawan non aktif. Seluruh karyawan akan terdata di sini sampai nanti di akhirnya ada proses tim evaluasi, tanda tangan tim evaluasi dan persetujuan dari pihak manajemen HR. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu kriteria karyawan. Di sini berisi rekapan atau laporan nilai-nilai perbandingan dari K1, K2, K3, K4, dan K5. Di sini juga kita bisa melakukan cetak, PDF, dan Excel. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu laporan, bobot, dan metrik AHP. Di sini juga kita sama bisa melakukan cetak PDF maupun ekspor Excel. Di sini matriks lebih lengkap ya. Jadi perhitungannya di metrik perbandingan berpasangan, bobot prioritas kriteria. Setelah itu ada approval dari sisi staf HRD dan head dari divisi yang dituju. Oke, selanjutnya ada laporan ranking karyawan terbaik, yang dimana di sini berisi tentang laporan-laporan dari perankingan karyawan, yang dimana karyawan-karyawan yang memiliki nilai akhir tertinggi akan muncul di peringatan seperti ini. Contohnya di Wulandari menduduki posisi pertama untuk regional operation, finance, dan logistics staff. Nilai akhirnya 91.3528. Selanjutnya kita akan masuk ke menu pengaturan. Di sini kita bisa mengatur ya password dari masing-masing akun. Seperti contohnya password saat ini, passwordnya super admin 123, kita akan ganti ke password barunya gitu. Jika sudah melakukan ganti password barunya, kita akan klik perbarui password. Demikian penjelasan mengenai sistem yang telah saya bangun, yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik pada PT Cipta Sejahtera Abadi menggunakan metode analitik hierarki proses atau HP. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses penentuan karyawan terbaik pada perusahaan dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan, dan efisien, karena seluruh perhitungan dilakukan berdasarkan bobot kriteria yang terukur secara matematis, bukan berdasarkan penilaian subjektif semata. Sekian pemaparan dari saya. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.